yang saving plan ini satu orang pun juga belum terima uang dari Jiwasraya maupun BUMN. Jadi ini sebenarnya kami merasa dibohongin oleh pemerintah. Uang saya kok situ yang ngatur-ngatur sih? Ingin mengusulkan pembentukan perusahaan baru di bawah Bahana, yaitu perusahaan asuransi baru yang kita namakan Nusantara Life. Ya pada akhirnya tutup. Tapi kita harapkan seluruh pemegang polis ini diharapkan nanti mau untuk pindah. Inilah skema penyelamatan Jiwasraya terbaru yang ditawarkan Kementerian BUMN, yaitu pembentukan perusahaan baru atau NewCo yang bakal menggantikan PT Asuransi Jiwasraya. Namanya Nusantara Life, yang akan berada di bawah holding PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI. Nah, kami tadi juga usulkan opsi-opsi restrukturisasi baik untuk polis tradisional maupun polis saving plan, seperti apa restrukturisasinya. Dan kalau nanti disetujui skema ini, kami akan lakukan mulai bulan Agustus untuk mulai memanggil para pemegang polis untuk melakukan restrukturisasi ini. Apa alasan Kementerian BUMN membentuk Nusantara Life sebagai skema baru penyelamatan Jiwasraya? Yang namanya asetnya Jiwasraya dibandingkan sama hutangnya itu sangat besar, sangat besar. Udah, kalaupun dia dipertahankan Jiwasraya, ada dana dimasukkan oleh pemerintah lewat Jiwasraya, dana yang dibutuhkan juga sangat besar. Bagi pemerintah, pembentukan perusahaan baru yaitu Nusantara Life merupakan jalan keluar yang paling mungkin. Pertimbangannya benar-benar pertimbangan aspek bisnis. Mempertahankan Jiwasraya udah nggak mungkin lagi, udah sangat berat. Nggak sanggup aset dia untuk bayar semua hutang-hutangnya. Aset Jiwasraya, kalau kita jual misalnya, nggak bisa, itu butuh waktu lama juga supaya bisa membayar hutang mereka. Makanya dia dibelilah nanti asetnya oleh perusahaan baru. Artinya aset tersebut tetap dimiliki oleh BUMN. Kan nanti ada suntikan dari pemerintah, dana tersebut itu tidaklah sebesar kalau Jiwasraya sendiri yang menanggungnya. Suntikan dana yang dimaksud Arya adalah penyertaan modal negara atau PMN. Suntikan dana ini diperlukan untuk membentuk perusahaan baru, sebab Jiwasraya bokek berat. Asetnya cuma 17 triliun rupiah, sementara kewajibannya mencapai 52,9 triliun rupiah. Dari mana kita bisa membayar uang nasabah? Dari mana coba? Artinya negara memang sudah mempersiapkan uang tersebut ya Pak? Bukan mempersiapkan, kita usulkan. Asetnya tersebut adalah aset yang saat ini sudah disita oleh kejaksaan dan pengadilan, benar nggak? Uang masuk dari aset yang disita ke kas negara memberikan bantuan kepada BUMN lewat PMN. Kementerian BUMN menyebut suntikan dana PMN masih dibahas dengan DPR. Hanya saja, nilai PMN tergantung pada opsi restrukturisasi yang disiapkan oleh Kementerian BUMN. Ada tim negosiasi antara Jiwasraya untuk memindahkan mereka. Jadi memindahkan ini siapa yang mau dipindahkan ke sana gitu, ke Nusantara Life. Baru di samping dipindahkan juga di restrukturisasi. Nusantara Life-nya juga mau menerima kalau posisi sudah direstrukturisasi. Restrukturisasi difokuskan pada pengurangan nilai pokok dan penurunan bunga untuk nasabah. Tapi restrukturisasi ini butuh waktu. Kementerian BUMN memperkirakan proses negosiasi dengan puluhan ribu nasabah Jiwasraya paling cepat rampung Desember tahun 2021. Nasabahnya itu besar banget. Nasabahnya nggak hanya yang saving plan loh. Yang lebih besar lagi yang tradisional. Kan itu harus direstrukturisasi. Nasabah tradisional ini bunganya juga tinggi, ada hampir 14%.
Jadi kan harus direstrukturisasi untuk bunganya kembali normal di asuransi yang baru. Restrukturisasi kepada para pemegang polis Jiwasraya merupakan opsi satu-satunya yang ditawarkan. Jadi tidak ada pilihan lain bagi pemegang polis yang tidak mau bergabung dengan Nusantara Life. Ya mau bagaimana? Nggak ada pilihan lain. Utang dia lebih besar daripada asetnya. Dan kalau nggak ada pilihan, kita mau gimana? Artinya mau nggak mau pemegang polis harus masuk ke Nusantara Life ya Pak? Pindah ke Ya Nusantara. kita harapkan seperti itu. Saat ini, perusahaan baru pengganti Jiwasraya yaitu Nusantara Life masih dalam proses pembentukan. Induknya adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, sebuah holding perusahaan yang baru berusia 3 bulanan. PT BPUI beranggotakan PT Asuransi Jasara Harja, Asuransi Jasa Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia, dan Jaminan Kredit Indonesia. Sebelumnya, Bahana merupakan perusahaan investment holding. Bahana memiliki anak usaha yakni Bahana Sekuritas, Bahana TCW Investment Management, Bahana Arta Ventura, Grahania Tata Utama, serta Bahana Capital Investa. Pada tahun 2018, PT Bahana mencatat nilai aset perusahaan sebesar 4,14 triliun rupiah. Setelah menjadi holding asuransi dan penjaminan, nilai saham yang dialihkan ke PT Bahana mencapai 60,6 triliun rupiah. Mei lalu, PT BPUI menerima penyertaan modal negara senilai 6,27 triliun rupiah. Apa yang disiapkan PT Bahana yang ditugaskan membentuk Nusantara Life? Saat ini kan kita lagi siapin beberapa opsi ya, opsi untuk penanganan pemegang polis, terutama penyelamat pemegang polis ya. Nah, salah satu opsinya itu adalah melakukan restrukturisasi terhadap para pemegang polis di Jiwasraya. Nah, para pemegang polis yang akan direstrukturisasi itu ya diharapkan sih ya kita bisa pindahkan ke Nusantara Life ya, itu name code aja ya, nanti akan ada nama ininya. Ini masih dalam kajian sebenarnya. Namanya nanti akan kita itu. Untuk sementara name code-nya itu gitu ya. Kita akan kan kita lagi bicarakan dengan Kementerian Keuangan ya, itu pendananya gitu. Itu sih intinya. Detailnya seperti itu. Ya, nanti untuk lebih detail nanti kan masih ada pembicaraan dengan kementerian. Kita harapkan sih mungkin sekitar 2-3 bulan ke depan ini udah ada ininya. Ekonom senior Indef Eni Srihartati menilai penyelesaian kasus Jiwasraya dengan skema suntikan PMN dikhawatirkan menjadi kebiasaan buruk untuk menutupi kejahatan pencurian uang negara. Pengalihan dari PT Jiwasraya ke Nusantara Life ini kan bisa punya implikasi hukum untuk menghilangkan berbagai macam kasus atau penanganan kasus yang semula ada di Jiwasraya. Nah, kedua, ini kan modus-modus perampokan uang negara. Maka kita khawatir modus-modus semacam ini akan terus terjadi dari rezim ke rezim dan akan menjadi pengulangan kasus dan kasus gitu. Itu seluruh kewajiban nasabah atau hak-hak masyarakat ini sudah dipenuhi, apalagi dengan PMN baru, itu sudah tidak banyak yang melakukan pressure. Jiwasraya yang mengalami gagal bayar pada Oktober 2018 menjadi skandal yang mencoreng industri asuransi di tanah air. Pada Desember 2019, Kejaksaan Agung menguak bobroknya pengelolaan Jiwasraya dalam menanamkan dananya ke beberapa produk investasi. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menaksir kerugian negara dalam kasus ini menembus 16,81 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang dan 13 perusahaan manajer investasi sebagai tersangka dalam 4 gulipat menggarong duit negara ini. Nah, posisi per 31 Mei 2020 dalam berikutnya, kondisi klaim yang telah terjadi dan belum terbayar
Itu dari saving plan ada 16,5 triliun. Kemudian walaupun tadi telah terjadi pembayaran di Maret sekitar 470 miliar, saat ini telah terjadi akumulasi yang belum terbayar di tradisional. Kalau dikumulasi korporasi dan retail sebesar 1,5 triliun. Sebagian dari dana jumbo yang disebut Kartiko tadi adalah milik Lee Kang-hyun, nasabah asal Korea Selatan yang menanamkan 8,2 miliar rupiah ke produk Jiwasraya Saving Plan. Sejak jatuh tempo pada Februari dan Juni 2019, 2 polis milik Lee belum dibayar oleh Jiwasraya. Tidak ada perkembangan sedikit pun juga. Belum pernah dikontak oleh BUMN atau Jiwasraya ataupun Hana Bank, belum pernah kontak, belum pernah memberikan kabar, never. Sebenarnya, Lee berharap Jiwasraya membayarnya pada Maret lalu. Tapi janji tinggal janji. Jadi memang kami masih nunggu. Yang saving plan ini, 1 orang pun juga belum terima uang dari Jiwasraya maupun BUMN. Jadi ini sebenarnya kami merasa dibohongin oleh pemerintah. Maryland Theresia, korban lainnya, membeli 2 polis produk saving plan Jiwasraya pada 2017 melalui KEB Hana Bank. Jumlahnya 900 juta rupiah. Tapi sejak jatuh tempo pada Oktober dan Desember 2018, uang miliknya tidak kembali. Saya terus tanyakan, jadinya kapan bisa dibayar? Nah itu yang kami sampai hari ini kami tidak mendapat jawaban sama sekali. Sebagai korban, ya uang ini kan sangat berarti buat kami, Bu. Lalu, apakah nasabah seperti Maryland Theresia dan Lee Kang-hyun setuju dengan rencana memindahkan polis asuransi mereka ke perusahaan asuransi baru Nusantara Life? Biasanya satu badan kalau mau tutup, menyelesaikan masalah semuanya, setelah itu memang tutup atau jual atau mengalihkan. Tapi ini masalahnya besar, tapi kenapa ini maunya yang pindah nama? Itu sebenarnya saya pikir ini mungkin maunya tutupin masalah apa, atau mungkin tutupin bau, atau mungkin takutnya ada yang korupsi yang lebih besar-besar, ini maunya tutup. Sebenarnya nggak tahu, harusnya alasan jelas dong, kenapa memang harusnya pindah. Uang saya kok situ yang ngatur-ngatur sih? Maunya kami, uang kami dikembalikan dulu lah. Selanjutnya terserah para nasabah, apakah mereka mau lanjutkan ke Nusantara Life, atau mereka udah nggak mau stop. Saya rasa dengan demikian, Bu, tidak ada pemaksaan gitu loh. Kalau ini kami merasa ini pemaksaan. Lee Kang-hyun juga keberatan dengan rencana restrukturisasi bunga bila pemilik polis Jiwasraya pindah ke Nusantara Life. Pasalnya, Lee cuma mendapat imbal hasil sebesar 6% dan bukan 14% seperti yang disebut Kementerian BUMN. Dan juga di situ ada yang Kartiko sebagai wamen bicara, bunga dulu 13 sampai 15%, tapi ini mungkin bisa jadi rugi sampai 6 sampai 7%. Lucu sekali, karena yang kami yang kena itu terakhir kenanya 6%. Jika tak ada cerita gagal bayar di Jiwasraya, seharusnya Lee mendulang 492 juta rupiah dari imbal hasil yang dijanjikan Jiwasraya. Jika ditambah nilai premi, utang Jiwasraya kepada Lee mencapai 8,9 miliar rupiah. Angka ini belum menghitung bunga pengembangan yang menjadi kewajiban Jiwasraya karena gagal membayar polis Lee yang sudah jatuh tempo. Maryland lain lagi, yang menerima bunga 7% per tahun. Dari 2 polis yang jatuh tempo pada Oktober dan Desember 2019, Maryland seharusnya mengantongi imbal hasil sebanyak 63 juta rupiah. Dan catat, angka ini belum menghitung bunga pengembangan yang seharusnya dibayarkan Jiwasraya karena gagal membayar polis tepat waktu. Ini sudah hampir 2 tahun ya, kami nggak dapat bunga sama sekali. Jadi itu dari segi materi itu bisa dihitung bunganya itu berapa. Tapi dari segi imaterial, betapa kami stres ya, menanti dan menanti tanpa ada
penjelasan. Pembayaran kepada pemegang polis tradisional lainnya dan pemegang polis saving plan baru akan dilakukan setelah memperoleh ketetapan mengenai tahapan, besaran, jadwal, dan jangka waktu pembayaran yang saat ini sedang dalam pembahasan bersama antara perseroan, pemegang saham, dan regulator. Sementara duit nasabah Jiwasraya Saving Plan belum sepeser pun kembali, sebanyak 15.000 nasabah tradisional telah dibayar polisnya oleh Jiwasraya. Tapi jumlah ini masih secuil karena total nasabah Jiwasraya tradisional ada 4,7 juta orang. Untungnya, belum semua nasabah mengajukan klaim karena polis mereka belum jatuh tempo. Kalista Wijaya adalah nasabah tradisional Jiwasraya. Sejak membeli produk JS Prestasi Oktober 2016, Kalista telah membayar premi selama 3 tahun 3 bulan. Total duit yang disetornya 195 juta rupiah. Saya tidak mau lagi dibohongin, saya tidak mau lagi dengar drama dari Jiwasraya. Saya bilang, tolong sekarang saya minta kepastian. Ya, saya menurut kamu, saya ini harus melanjutkan tradisional saya apa tidak? Lalu jawaban dia, katanya kita mau mengembalikan lagi ke ibu. Kalau ibu mau lanjutkan untuk polis ibu, premi ibu bayar terus, tapi kita tidak bisa menjanjikan ibu akan dapat benefitnya. Sebagai nasabah, Mbak gimana rasanya? Shock nggak denger itu? Masa asuransi JS Prestasi milik Kalista berlaku selama 23 tahun atau hingga tahun 2039. Asuransi JS Prestasi akan cair sebanyak 4 kali saat anak Kalista akan masuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Karena tidak ada kejelasan dari Jiwasraya terkait pencairan nilai manfaat seperti dalam perjanjian, Kalista berencana menghentikan keikutsertaannya sebagai nasabah JS Prestasi. Saya tanya, oke, sekarang saya tutup. Kalau saya tutup sekarang, saya dapatnya kapan? Waktu awal-awal itu, kalau mau tutup dia bilang 1 bulan. Terakhir, kemarin saya tanya berapa lama, itu masih ngantri. Sampai sekarang belum ada uang. Sama seperti Lee dan Maryland, Kalista meminta Jiwasraya segera mengembalikan uangnya. Kalista keberatan jika uangnya dikelola oleh perusahaan asuransi baru yaitu Nusantara Life. Kalau saya sendiri sih masih ragu-ragu. Gitu, kalau saya sendiri masih ragu-ragu. Karena perjuangan untuk memintanya aja susah loh, Mbak. Iya kan? Kita udah berapa lama gitu. Di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta inilah nasib puluhan ribu nasabah PT Asuransi Jiwasraya dipertaruhkan. Sepekan setelah bergulir rencana pembentukan Nusantara Life, Komisi 6 DPR menggelar rapat dengar pendapat atau RDP. Agendanya, review pelaksanaan penyertaan modal negara atau PMN. Komisi 6 DPR mengundang 5 perusahaan plat merah. Salah satunya PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia atau BPUI. PT BPUI terpilih sebagai satu di antara BUMN yang menerima kucuran dana PMN untuk tahun buku 2021. Awal Juli lalu, saat rapat dengan Komisi 6 DPR, Kementerian BUMN mengusulkan pemberian PMN kepada PT BPUI. Dana ini diperlukan untuk membentuk perusahaan asuransi baru, Nusantara Life. Tapi, rencana pembentukan Nusantara Life masih panjang. Anggota Komisi 6 DPR saja masih belum satu kata merespons rencana dari Kementerian BUMN ini. Hanya saja, menurut Martin Manurung dari fraksi Nasdem, opsi tadi masuk akal untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Di Komisi 6 DPR, Martin Manurung didapuk menjadi wakil ketua. Belum sepakat, kan kita masih bahas, Mbak. Itu masih tawaran dari Kementerian BUMN, kami mengerti logikanya, tapi bahwa Jiwasraya harus kita selesaikan, harus juga kepentingan nasabah itu jangan dikorbankan, itu setuju. Begitu menyangkut berapa dana PMN yang akan disuntikkan pada Nusantara Life, sampai saat ini belum ada kata sepakat. Bahwa PMN sebagai salah satu opsi untuk bisa membantu penyelesaian masalah Jiwasraya, kalau itu saya pikir
teman-teman di DPR juga sudah memahami gitu. Kalau soal percaya atau nggak percaya, ya nanti kita kan akan makin detail gitu memahami terms-nya yang ada di perusahaan ini untuk memastikan bahwa PMN yang masuk itu jika disetujui oleh DPR itu tidak sia-sia. Tidak semua anggota Komisi 6 DPR sepakat pembentukan perusahaan baru penyelamat Jiwasraya ini menggunakan PMN. Menurut Muhammad Hekal, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Gerindra yang menjadi sekretaris Panja Jiwasraya, opsi menyuntikkan dana PMN ke perusahaan baru tidak tepat di masa pandemi COVID-19. Kalau bisa dicarikan jalan lain, kita lebih senang. Nah ini kan Jiwasraya ada kemungkinan mau di-store PMN waktu itu, bayangan kita kondisi ekonomi normal. Mungkin duit bisa lebih mudah dicari. Sekarang ini kan semua departemen ditarik uangnya, semua lembaga instansi ditarik uangnya untuk penanganan COVID. Nah jadi apakah ini menjadi prioritas kita, ini yang belum kita putuskan bersama. Gitu kan. Nah kita masih memikirkan skema-skema lain yang lebih bisa diterima dan tidak terlalu memberatkan kondisi keuangan negara. Ekonom senior Indef Eni Srihartati mewanti-wanti pemerintah untuk hati-hati dalam menyuntikkan dana PMN. Jangan sampai ini menjadi opsi gampangan untuk menyederhanakan masalah yang melilit Jiwasraya. Kalau kita lihat historical ya dari PMN, apalagi ini di tengah keuangan negara yang sulit gitu. Dalam kondisi normal saja, PMN ini kan harus melalui diskusi yang sangat panjang untuk mendapatkan persetujuan juga dari DPR. Artinya ada urgensi, ada reasoning yang kuat mengapa pemerintah melakukan PMN. Memang nggak semuanya alasannya tunggal gitu kan. Tetapi yang pasti alasan itu seluruhnya mestinya berbasis kepada kepentingan publik. Nah, hal yang berbeda kalau kita lihat dari PMN yang akan dilakukan terhadap asuransi Jiwasraya. Dari sisi apapun, misalnya, apakah ini agent of development, apakah ini misalnya melakukan fungsi public obligation gitu kan untuk pelayanan publik yang sifatnya pelayanan dasar, kebutuhan pokok masyarakat misalnya, atau apa gitu kan, atau hanya sekedar gitu kan, sekedar menambal kerugian negara yang dirampok tadi. Adakah yang bisa menjamin Nusantara Life merupakan opsi jitu untuk menyelesaikan masalah gagal bayar polis nasabah Jiwasraya? Apapun bisnisnya, mau dibikin PT baru, PT lama, kalau manajemennya nanti nggak bertanggung jawab, pengawasnya juga nggak bertanggung jawab, mau pakai perusahaan baru kayak apapun ya tetap ambruk lagi. Dalam kondisi keuangan negara sedang sulit, kita harus mencari utangan sana-sini. Jangan sampai kita mengalokasikannya kepada hal-hal yang sebetulnya tidak menyentuh rakyat kecil. Sejauh ini, skenario penyelamatan Jiwasraya lewat pembentukan perusahaan baru Nusantara Life belum terang betul. Lee, Maryland, Kalista, dan puluhan ribu nasabah lainnya masih menunggu dan terus menunggu kapan uang mereka kembali. Pertanyaannya, apakah skema pembentukan Nusantara Life akan mempercepat kembalinya duit nasabah Jiwasraya? Atau sebaliknya, tidak jelas seperti yang terjadi selama ini.